Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Gimana nih soal pas 17 Agustus nih? Sudah lega atau kecapean atau bagaimana nih? Kalau pas Agustus. Karena wah, yang pasti sih capek jelas ada, lega juga ada setelah hari puncak sudah terlaksanakan. Alhamdulillah lancar lah semuanya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah beres. Kita juga udah tenang ya. Kalau untuk persiapan lomba 17 Agustus itu dimulai dari membuat gawang yang ada di Blok M. Itu bikin gawang itu berapa hari tuh ya? 2 hari tuh? 4 hari. 4 ya? 4 itu. Oh ya 3 hari. Pertama kan ngerapiin bambu-bambunya ya. Terus hari kedua motong-motong, terus kain masang, meskipun ya sedikit-sedikit gagal lah ya. Banyak kekurangan. Ya so far so good. Berdiri sih akhirnya bambunya. Meski bisa ada geol dikit. Tapi bisa dikit ya. Terus yang Finishingnya di hari ketiga ya. kita ada rapat sih beberapa buat dia buat ngerancang lomba, ngerancang latihan upacara, jadwal upacara sampai di hari puncak kita bikin rute jalan cakai. Oh ya, untuk peran RTG sendiri kita tuh di sini berperannya sebagai supporting lapangan, supporting warga karena di wilayah RW 17 itu remajanya aktif dan ya kita ada kumpulannya sendiri remaja Ciremai. Jadi ya sebisa mungkin kita juga bikin kegiatan yang ada feedback ke warga positif. Antara lain yaitu di Agustusan, kurban yang sudah kita lakukan, dan kegiatan kitanya sendiri pun yaitu bazar. Itu dia namanya. Di Agustusan ini ya kita perannya sebagai support keluarga yang udah support kita setiap kegiatan kita gitu. Yang pasti dari ajudan ya. Ajudan terus ada sebagai ketua umum, terus Fitra, terus ada Apit juga ngebantu ya. Terus ada Eka, ada siapa lagi dia yang kali banyak ngebantu dia. David juga, terus Ray, satu lagi ya yang haftik. Gitu, ambil yang sebut Bandung. Ya, nggak usah disebut nggak apa yang nggak ada. Dan ciwai nggak disebut. Siapa? Cewek-cewek. Oh iya. Yang cewek juga pasti ada ya, kayak Lena, Leni, Sahara, terus Olin juga. Siapa lagi yang terus bangsa dari senior pun ada yang ya bantu. Pak Mas Andi, Muhammad Afandi selaku pembina 2020 sampai 2023, sama Justin, Dimas Prayogi, Rizky Ramadan, dan Om Heru pelaku flower utama remaja Ciremai. Terima kasih senior yang udah mau bantu, sama Mas Gia juga yang udah nengokin. Terima kasih senior yang masih mau peduli sama FCG sekarang. Lomba kita itu dari hari pertama ada lomba aja. Pertama itu ada lomba
ini koin masukkan ambil koin dalam pepaya. Ya, ambil koin dalam pepaya sama mindahin belut. Ya, nah persiapannya untuk buah lomba itu sih ya berjalan lancar. Agak lucu sebenarnya ya, karena pada saat kita mempersiapkan tuh pepayanya kita nyari yang muda kan. Ternyata ya ada 1-2 pepaya yang ternyata udah cukup tuh boy gitu. Udah ya apa benar mau matang, jadi ketika ditusuk buat digantung gampang lepas. Jadi ya di situ sebenarnya tantangan sih buat kita lebih baik. Jadi ya mau kita tambahin arang biar makin menantang arang dan minyak. Namanya kalau yang belut rencananya kita mau belut itu di estafet kan, cuman berhubung karena anak-anaknya dikit ya sih, anak-anaknya dikit, jadi ya udah ini individu aja ya aman sih. Sedikit rusuh lah ya. Sedikit rusuh karena banyak yang ikutan pengen mabok belutnya, jadi belutnya pada belakang itu nggak masih tentu nggak pasti. Banyak yang mempertanyakan dari keluarga ya, sebenarnya emang itu kita sudah bikin poster dan itu lokasinya kita terangkan ada di lapangan Blok M di RK 7 RW 17 Negeri. Mungkin memang banyak yang kurang dapat infonya, jadi anak-anaknya sedikit, tapi ya alhamdulillah warga sekitar pun ikut support, bantu untuk mengabarkan ke warga-warga yang lain. Oh ya, ini kita jelasin yang lomba-lombanya itu ya. Jadi kita lombanya itu 4 hari. 4 hari. Hari apa aja? 2 minggu. 1 udah minggu ya. 29-30 sama tanggal 5-6 Agustus. Terus lomba-lombanya tuh di hari Sabtu pertama yang nanti kita jelasin ada ambil void dalam pepaya. Terus ada memindahkan belut. Nah, hari Minggu kita ada lomba apa dah? Hari Minggu ada lomba estafet gabungan. Nah, apa sih estafet gabungan? Kalian pasti kita tanya. Nah, kalian ngepesan ya? Kasih tahu dan estafet gabungan. Ada terdiri dari lomba. Estafet gabungan itu adalah sebuah lomba yang beberapa lomba yang dijadikan satu. Yang pertama itu adalah lomba estafet balap karung. Terus estafet balap karung. Terus yang kedua ada menyusun puzzle. Terus yang ketiga ada memasukkan pensil dalam botol. Dan yang terakhir itu ada mencari koin dalam tepung. Yang di setiap checkpoint itu ada satu orang yang menunggu dari satu tim. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan tiap checkpoint. Jadi ketika satu peserta menyelesaikan games pertama, di checkpoint pertama juga akan ada pertanyaan untuk lanjut ke stage game kedua. Tuh. Nah, di hari Sabtu depannya kita ada lomba mewarnai dan cerdas cermat. Untuk lomba di hari itu juga terlaksana dengan cukup baik. Antusiasnya bagus ya, meskipun anak-anak semua ya. Ya kita memang tidak menargetkan yang remajanya. Jadi untuk yang cerdas cermat dan mewarnai itu kita laksanakan di buffer farm karena kita butuh ruangan. Jadi kita laksanakan di buffer farm. Dan di hari terakhir, hari Minggu, kita ada lomba sepak bola sarung. Nah, itu dia. Itu lomba yang menurut kita juga paling seru karena seru hari terakhir dan antusiasmenya semakin banyak. Karena apalagi yang cowok terutama ya. Untuk sepak bola sarung. Dan ya gawang yang sudah kita bikin di awal diuji di situ. Untung bolanya bukan bola glitter. Itu masih berdiri dengan tegak, kokoh. Untuk pembuatan gawangnya kan tadi kita ada waktu 3 hari selama pembuatan gawang. Hari pertama kita ngebersihin
bambu-bambunya dari ya nanti ada sisa-sisa, terus diukur dulu sebelum dipotong, dibikin bagian-bagiannya untuk tiang kiri kanannya sama penahan belakangnya. Terus kita juga ada hari terakhir ada menganyam buat jaring gawangnya. Nah ini dibutuhkan skill khusus untuk membuat jaringnya. Nah untungnya semuanya bisa belajar bersama, jadi bisa berhasil jaring gawang. Coba dari Andan gitu. Dan meniksus album gitu dari antara federasi with leather in upward blood in up to protection. Sebenarnya kalau momen-momen memorable-nya banyak ya, karena ya itu kan kerja sama mereka yang pertama, ya bukan kerja sama yang pertama sih, tapi kerja sama selama lomba itu barulah buat mereka. Kalau saya yang udah sering ya udah banyak ngalamin, tapi untuk yang tahun ini yang memorable itu kayak Ajang Cabda di part 5 ya, part final Ajang marketing studio lain bagus tuh. Ada aja momen terus di yang lomba cerdas cermat ya agak sedikit guncangan hebat di bab rekam ini, debat mengerikan, drama persilatan. Terus ada juga momen di lomba estafet gabungan karena ada sedikit miskop. Jadi yang di terakhir itu dia langsung mulai lomba duluan padahal temennya belum datang. Mukanya udah cemo. Sama, nah karena itu tantangan di pepaya, karena ada pepaya yang ranum, jadi gantungannya kurang kuat. Makanya ada di part 1 ada yang dipegangin karena itu pepayanya berapa kali jatuh, mungkin terlalu berat. Sama kalau yang belut, nah itu keuntungan buat yang di putaran terakhir karena belutnya banyak udah diobok-obok, udah pada mabok ya. Jadi pada lemas semua ya, bener-bener pada ngapung. Ya itu jadi keuntungan juga buat yang di putaran terakhir itu. Jadi anak-anak lebih mudah ngambil belutnya. Itu sih momen-momen yang baik. Buat upacara sendiri ini juga ya kita udah beberapa kali ya udah sering melaksanakan kegiatannya, dan mereka yang ini sekarang megang sudah diarahin ya, udah paham isnya. Ya momen-momennya ketika latihan mungkin masih ada yang kurang dari PBB-nya, dan karena kita tiap sekolah, tiap daerah biasanya paskibranya ada unikannya sendiri. Lancar sih untuk upacara dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk petugas-petugasnya bagus, respect. Nah ini dia sebagai pengibar, salah satu anggota pengibar. Dan terus ada Syardil. Ya pengibar tuh ada 4 posisinya, 4 orang. Salah satunya dia Nandang, terus Syabil sama Eva, sama satu lagunya Sahara. Nah untuk yang posisi pembaca undang-undang Citra, pembaca proklamasi Banu, Pancasilanya Olin, suranya David, dan protokolnya Lenat. Untuk pemimpinnya tetap Hapik, sudah jelas. Sampai ini
selama latihan sih alhamdulillah seru ya, asik. Apalagi ya. Cuman ya kadang apa ya, ada yang bikin malesnya sih. Karena kan kalau misalkan pengibar itu kan latihan kan harus komplit gitu ya. Nggak bisa cuman 2 atau 1 orang gitu. Nah adalah 1-2 orang yang kalau disuruh latihan tuh males gitu kan. Jadi latihannya ya sedikit terhambat ya, setuju jadinya. Ya tapi untungnya alhamdulillahnya pas di hari hanya pas upacara tuh sana berjalan dengan lancar. Bagus nih. Nah, membedakan dari komplek-komplek yang lain yang kegiatannya juga kan positif lah ya. Dan saya nggak tahu juga ya di komplek lain ada upacara atau enggak, cuman sejauh ini kalau misalkan saya lihat di sosial media, di berita ya yang ngadain upacara sampai di lift sampai gini doang. Itu sangat jadi ya suatu kebanggaan tersendiri juga lah kita sebagai warga Cilemegiri yang aktif dan ikut ngejalanin kegiatan upacara di Cilemegiri. Dan untuk sebagai penghormatan kita juga supaya lebih mengenalkan sikap patriotisme ke remaja-remaja ya kan. Kita ambil rata-rata ya, karena rata-rata banyak remaja sekarang itu yang masih sekolah, jadi ya kita maklumi lah kalau mereka juga punya kesibukan yang di sekolah. Dan ada beberapa yang ikut eskul juga, jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi ya untuk selama kegiatan Agustusan mereka bisa kompak. Kekurangannya mungkin kurang bisa profesional aja buat ngejalanin kewajiban. Pastu Itu terus masih ada gap, kayak masih suka kubu-kubuan ya, masih kubu-kubuan. Tetap anggatannya sekarang kurang bisa ngeblend satu sama lain. Tapi untuk di acara di lapangan mereka bisa menyingkirkan dulu hal-hal personal, jadi tetap lancar acara. Ya itu salah satu kelebihan. Tanggung jawabnya sendiri-sendiri itu sih. Yang kekurangannya di situ bahwa tanggung jawab itu masih mikir seputar guys. Tapi untuk kerja sama timnya mantap. Ini jelas dan bawa. Tidak. coba dari saudara Nonenang coba untuk kegiatan di acara puncak itu paling dari pagi ya. Pokoknya anak-anak itu kumpul dari jam 6 pagi untuk menyiapkan pendaftaran jalan santai dari jam 6 sampai jam 7 pagi, yang kemudian dilanjut ke jalan santai. Ya alhamdulillah acaranya berjalan lancar, karena tugas kita di remaja itu cuma megang Jalan santai sama lomba spontan. Dan di jalan santai juga kita ada pembagian tugas, yaitu dari pagi ada pendaftaran 4 orang, terus untuk di pos istirahatnya 2 orang, sama yang ikut mengarahkan di jalan biar santai jalannya, nggak buru-buru, nggak balap-balapan, itu ada 6 orang. Dan yang standby di rute-rute yang warga kurang kenal itu juga ada 2 orang.
Dan ya dokumentasi ada Samir Inman Hemo. Habis jalan santai kan kita ada pembagian hadiah anak-anak ya yang sudah ikut lomba itu. Bisa ada pembagian hadiahnya ya diserahkan ke ketua Agustusannya. Nah untuk ketua Agustusannya sendiri itu dari Bapak Luki, Pak Luki, terima kasih Pak Luki, terima kasih banyak. Dan disupport oleh Pak RW, Pak Sutrisno, terima kasih Pak Sutrisno. Itu membantu berjalannya kegiatan Agustusan dengan sangat lancar. Itu juga jadi salah satu yang mensukseskan acara. Support dari bapak-bapak dan ibu-ibu PKK. Dan ya selama acara puncak banyak momen-momen yang menyenangkan. Kita ikut lombanya, kita ikut mendemokan lombanya di acara puncak. Terus antusiasme warganya pun untuk ikut lomba spontanitas cukup bagus, cukup tinggi, banyak yang mau ikut. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi ya hanya beberapa saja yang bisa dimainkan. Terus ya selama acara puncak banyak senang sedihnya. Senangnya ya kita riang di sana, sedihnya sudah dapat hadiah utama. Jadi saya sedang udah capek-capek nungguin dari pagi jam 6 standby sampai sore gak dapat hadiah utama. Ya tapi mungkin kurang kopi aja. Kapan tahun depan dapat ya? Amin. Ini dapat tuh hadiah. Ya tapi ada juga yang dapat hadiah termasuk hadiah utama ya, tapi bukan yang paling utamanya, tapi termasuk kategori hadiah utama itu Eka dapat kerja bukan Magicom sama Dani dapat setrikaan. Omongannya aku gimana tuh? Kan dapat sensit. Ya Digapain? dia lagi Tidur. ya itu nana Ternyata lagi tidur tiba-tiba dibangunin dapat hadiah. iya Rezekinya lagi bagus. rezekinya bagus. Sekianlah podcast kita hari ini. Podcast apa? Ya sharing aja kita jelasin ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sopan. Terima kasih untuk RW 17 Semegiri beserta jajarannya. Terima kasih untuk remaja-remaja yang sudah mau ikut berpartisipasi. Terima kasih untuk senior-senior remaja yang sudah ikut menuangkan ide. Dan terima kasih juga untuk Nandang yang mau tetap di samping saya sampai saat ini dan terus kedepannya tetap harus di samping saya juga, support terus. Oke, so long boys. Remaja Semegiri, well, remaja Semegiri, Iya lagi. Punya ciri khas sendiri, Bang. Orang jangan nggak ada yang kayak gitu, Bang. Itu membedakan dari yang lain. RCG, Yes. sama nanti juga nantikan video kita jalan-jalan camping. Wajib ditonton. Di tahun Wajib dan lupa. ini guys saya di sini ya. Apa ada di sini? Oke. Iya di sini.